Bentar ya. Halo. Ya. Saya potong bentar ya. Ini tim Bryce ya. Ada di sini tapi nggak mau ngomong ya. Jadi nanti ketika saya upload video di YouTube, tolong buat tim Bryce ya. Ini saya nggak minta bayaran dan lain-lain. Saya agak keras kali ini ya. Karena kalian nggak mau ngomong ya, jangan salahkan ya nanti buat para holder Bryce. Ketika video ini saya upload di media sosial, di YouTube terutama, terus kalian ngomong gini ya, kok yang jawab Audit 93, kok yang jawab Cryptoin, kok yang jawab Vladimir Putin, kok yang jawab si Who IMA ya, Who am I, kok yang jawab Crazy Rich Kampung. Jadi nggak ada ya. Jadi kalian salah sendiri kalau kalian nggak membenarkan Bryce. Oke? Ya. Jadi saya nggak pro siapapun ya. Siapa yang mau jawab silakan jawab. Jadi jangan ada bahasa di komentar nanti, alah itu nggak legal, itu nggak pasti infonya karena yang bawa materi itu Cryptoin dan Audit 93. Contoh nih ya, contoh ya. Karena apa? Kalian sendiri sebagai holder sudah dipanggil-panggil sama tim Audit 93 ini nggak mau muncul, nggak mau buang suara, ya. Itu aja masukan dari saya. Silakan. Jadi yang merasa mengerti, yang merasa lebih paham di Bryce ini, silakan berbicara. Ini bebas. Gas. Lanjutkan. Halo Om, yang merasa timnya Bryce ya? Iya, harus ngomong. Saya mau nanya ya. Tadi katanya belum testnet, tapi kok udah dikeluarkan mainnet dan udah nge-development, udah masuk development project-project baru ya? Oke. Itu gimana ceritanya? Padahal katanya belum testnet. Oke, saya sebagai holder ya. Oke. Saya sebagai admin Sinja, saya sebagai holder juga, tapi ini dengan catatan dengan saya sebagai holder ya. Bris ini belum testnet atau belum apa. Sekarang ini Bris ini lagi tahap dalam proses ya, dalam project. Oke. Belum puas tentang jawabannya Om. Masuk dalam tentang project itu seperti apa ya gitu? Lagi tahap kan ada lagi tahap mainnet, ada lagi tahap testnet, ada lagi tahap auditing. Kan banyak tahap-tahapnya. Bolehlah dijelaskan secara terperinci, jangan terputus-putus gitu. Aku sebagai holder ya Bang ya, sepengetahuan aku sebagai holder, dia lagi tahap lagi berencana, ibarat kertas kosong itu lagi nulis. Berarti masih dalam wacana, belum dalam proses. Ya, betul Bang. Karena berarti yang diklaim 100.000 itu bohong semua dong berarti. Nah, dari situlah kita harus mengedukasi plus 62 walaupun itu produk unggulannya si Bryce ini wow pokoknya ya. Tapi kita sebagai holder warga Indonesia itu harus edukasinya yang jelas dan real. Karena 15% holder Indonesia itu ya 15% itu yang baru kenal dunia kripto, sedangkan sisanya kalau dari 100% warga kita itu kurang lebih 80% itu belum terjun di dunia kripto Bang. Nah itulah fungsinya ngobrol bareng, ngobrol santai, menambah wawasan. Jangan kita itu holder admin Sinja yang ngomong tentang Bryce, seharusnya berterima kasih sama admin Sinja, kenapa admin Sinja mengangkat Bryce juga gitu. Nah disitulah kita harus peka otak kita gitu. Terima kasih. Betul, saya setuju. Karena apa? Ini sebagai cambukan juga buat tim Bryce. Jangan salahkan kami karena kami tidak dibayar dan kami tidak mencelah dan kami tidak mengangkat. Karena apa? Tema kita ngobrol dan undangan terbuka sudah saya share di grup Facebook, grup Telegram, di Twitter sudah saya tag semua. Jadi kalau sampai nggak, ya gimana? Habis ngobrol ini kayaknya aku bakal di-kick dari grup aja. Gimana? Kayaknya habis ngobrol ini bakal di-kick dari grup. Di grup mana nih? Di-kick dari grup mana nih? Grup ini? Bro, ini grup bebas. Nggak ada kick-kickan di sini, nggak ada. Cryptoin ya, buat teman-teman semuanya ya. Ya, satu ya. Kalian maki saya aja saya nggak kick. Yang penting jangan maki istri saya. Saya tuh gitu. Sama-sama kita laki, iya, kita sama-sama laki-laki santai. Intinya gini, kalau nggak ada yang namanya
pro dan kontra, otak kita itu mati ya teman-teman ya. Otak itu pasti mati. Saya butuh yang kontra malahan. Jangan semua bagus, 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 bagus. Kapan jeleknya? Kalau bagus semua itu saingi Bitcoin. Ngono loh. Dari mulut saya ini jeleknya ini Om. Saya suka, Bro. Saya suka. Saya suka. Saya suka. Karaktermu itu nanya itu suka. Bukan nge-food ya. Enggak. Ini bukan nge-food. Saya lihat. Ya, ini enggak nge-food, Bro. Kamu smart. Saya suka yang seperti ini. Supaya apa? Orang-orang yang bertanggung jawab dengan Bryce ini ya, bertanggung jawab dalam arti punya pendapat yang punya pengetahuan lebih tentang Bryce ini, mereka bisa muncul ya. Makanya nanti ketika meeting ini selesai dan saya upload ke YouTube dan ada holder Bryce yang sok tahu ya, mencela audit tim 93, mencela who am I ya, mencela kita semua di sini, saya akan maki-maki. Saya nggak peduli. Karena apa? Kalau kalian mau mencela, datang ngobrol, nggak dibayar di sini. Ya, nggak ada endorse di sini. Gitu loh. Jadi di sini kita jelas ngobrol. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut. Silakan bertanya. Mau nanya nih Om. Siap Ari, gas bro. Untuk tim Bryce ya, terutama buat holder ya. Saran terbaik ya buat staking Bryce itu gimana ya? Yang jawab siapa nih? Ayo. Saya ya. Siap Om, siap. Jadi gini ya, mau staking, mau deposito ya. Staking itu kan deposito kalau kita berbicara bahasa fiat money ya. 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 Saya lebih menyarankan kalian itu di exchange ya. Di exchange. Kenapa harus di exchange? Ya. Banyak orang yang bilang ya, dulu ini. Dulu saya staking di Hotbit ya. Saya dicelah. Orang ngomong, "Oh, kenapa staking di Hotbit ya? Bukan Bryce waktu itu saya staking, koin lain, token lain. Bang, kalau kamu stakingnya di Trust Wallet, kamu stakingnya di website itu interestnya ada. Ngapain kamu staking di exchange?" Nah, jawaban saya selalu satu, bro. Exchange selalu diregulasi oleh negara setempat. Contoh ya. Kalau kita staking di Binance ya, negara menjamin gitu loh. Negara di mana Binance membuat izin pertama, dia selalu menjamin. Karena apa? Ini exchange ya. Kita harus bisa bedakan checks sama DEX. Kalau checks ya, sentralisasi exchange. Kalau DEX desentralisasi ya. Berarti kita bisa tahu di situ. Nah, itu kenapa saya selalu menjawab, mau di websitenya Bryce pun saya tidak percaya kalau staking di situ. Maaf kata nih ya, saya lebih percaya ketika staking di contoh ya, di Hotbit ada staking Bryce, saya staking di Hotbit. Bukan Bryce jelek, enggak ya. Karena gini ya, saya akan keluarkan opini saya, jujur saja ya. Saya akan keluarkan opini saya tentang Bryce ya di menit-menit terakhir. Jadi silakan kali ini ya, saya sudah menjawab ya Ari ya. Kalau mau staking di exchange, sudah jawab ya. Oke. Sekarang saya mau ngomong ke kalian semua. Pendapat saya akan sampaikan di akhir video. Oke, silakan dilanjut. Kalau misalkan di L-Bank kan auto staking di Om. Oke. Udah belum di L-Bank. Halo ya. Ya. Kalau di L-Bank itu kan udah bisa auto staking. Nah, itu kalau Bryce di L-Bank udah bisa atau belum? Diulang, Bor. Diulang. Putus-putus. Gimana? Kalau di L-Bank kan Auto stake ya, tanpa kita staking. Yang penting hold aja udah dapat. Di Bryce udah bisa di L-Bank apa belum ya? Ya, ini pertanyaan yang gampang sekali. Silakan dijawab buat holder holder dari Bryce. Silakan. Terutama buat holder Bryce nih, biar lebih sharing lah. Iya. Oke,
Terima kasih. Lagi-lagi audit tim berbicara. Itu auto staking atau staking. Nah, gini Bang, kalau udah dijelaskan auto staking berarti kita nggak usah kita pusing-pusing Bang, mau ini sudah buat fix berapa jadi bulan, 3 semuanya, bulan. Kalau nanti emang kami itu kirim link marketplace programnya si perusahaannya sama contoh video market di YouTube. L-Bank itu udah Dan kami auto tunggu staking. semua di platform Saran Abang. saya Besok kalau Abang mau tinggal staking nunggu itu pembayaran aja, saran ini ya, soalnya bos saran sudah deal dan kalau bisa staking itu jangan bayarnya mingguan besok. Bang, lebih dari bulanan. Oke. Mending bulanan. Kelipatannya dan keuntungannya lebih memuaskan Bang daripada kita main harian atau mingguan. Terima kasih. Oke, siap Bang, siap. Membantu sekali. Halo Bang, kalau staking di dompet gimana tuh Bang? Misalkan di Trust Wallet gitu. Kalau dari Baby Doge itu sendiri kan dia auto staking di dompet. Nah mungkin kalau dari Brace ini gimana Bang? Thank you Bang. Kalau dari tahap project ya, staking ini Brace ini belum menggebor-geborkan tentang staking ya. Di project apapun itu si Brace ini baru segelintir aja ya Bang. Sepengetahuan aku sebagai holder Brace itu belum ada program staking Bang. Walaupun ada sebagian market atau exchange yang sudah membuka staking ya Bang. Enggak Bang, maksud saya kalau saya beli, saya hold untuk beberapa bulan ke depan. Itu kan biasanya aku beli, aku taruh di dompet, di Trust Wallet atau di MetaMask saya gitu. Bang, tipis-tipis saja. Untuk tambahan dari portfolio saya. Dan saya mau tanya ini, apakah dia auto staking di dompet atau cuma di exchange? Itu aja untuk base-nya Bang. Thank you Bang. Bukannya di exchange sih Bang ya. Boleh. Oh jadi cuma di exchange aja ya untuk auto stakingnya, kecuali kalau udah dipindahin ke dompet di MetaMask atau di Trust Wallet itu udah nggak auto staking lagi ya, nggak kayak Baby Doge. Kok dengar Doge dong? kan Sama dia Iya, betul dipindahin Bang. waktu ke itu dia auto staking gitu. Lebih kurangnya kalau sepengetahuan aku pribadi sih di exchange ya Bang ya programnya. Tahuku sih kalau ini apa bit price ini ada staking ya, adanya staking di websitenya sendiri dan itu pun menghasilkannya BUSD bukan price-nya sendiri. Itu setahuku aja ya. Oke. Karena di tahap project sih Bang. Oke. Memang usia dari token Brace ini udah berapa lama sih Bang? Kurang lebih 1 tahun lah Bang ya. Kurang lebih. Berarti duluan Brace dibandingkan Baby Doge. Saya jawab. Dulu Saya jawab. Halo? Ya ada Bang. Nah, jadi Bryce ini ya, saya nggak mau menambah atau mengurangi ya. Bryce ini belum setahun menurut saya ya, menurut saya pribadi ya. Karena saya ambil data sesuai saya influencer. Kenapa begitu ya? Kenapa saya berani bilang Bryce ini belum setahun? Ini saya bukan menggiring opini atau mematahkan opini dari teman-teman yang sudah menjawab ya. Ya. Karena Bryce ini pun di akun di sosmednya ya, di Twitternya pun dia Juli kalau saya nggak salah, Juli Agustus lah, sekitar Juli atau Agustus menurut saya. Nah, dan buat teman-teman semuanya ya, kalian bisa lihat semua video tentang Bryce ya. Kalian lihat yang review pertama Bryce itu siapa ya? Bryce Bitgert ya, waktu itu Bitgert. sekali Bang. Belum Bryce. Jadi Bitgert ini akuisisi sebenarnya ya. Kenapa masih dibawa nama Bitgert? Kenapa tidak murni Bryce? Karena apa? Bitgert ini punya nama besar. Ya. Kenapa saya tahu? Kenapa saya tahu? Ayo, ada yang mau nanya? Kenapa saya tahu? Endorse, Bang. Betul. Dulu karena Bang Kripto ini di endorse. Betul, Gomblo ini benar. Ya, karena saya di endorse waktu itu, jujur saja. Dan selalu saya katakan ke kalian semua teman-teman ya, kalau saya di endorse selalu kalian nggak bego, kalian pinter semua kok. Maksudnya gini ya, kalau saya di endorse aduh putus-putus jaringannya lagi. Putus Bang. Sorry ya, sorry. Udah jelas ya? Halo?
putus-putus diulangi. Halo, halo. Jelas, Bang. Ya, jadi gini ya. Saya nggak mau bego-begoin kalian kali ya. Karena apa? Kalian sama saya itu bukan beda, sama. Sama-sama kita manusia ya. Jadi gini, mungkin belum banyak influencer yang ngomong belak-belakan. Saya di endorse. Kalau saya walaupun dibayar, saya ngomong saya di endorse. Karena apa? Saya nggak mau bego-begoin kalian. Mau devnya marah sama saya kek, mau apa, saya nggak peduli teman-teman. Karena apa? Kalian yang nonton saya keluarkan uang bukan daun, titik. Itu dulu ya. Saya kembali ke topik. Sebelum saya endorse, saya terima endorse, selalu saya cek. Dan alhamdulillah ya puji syukur ya. Setiap waktu saya terima endorse dari Bryce ini ya, dan sampai saat ini saya ikut perkembangannya karena saya punya beban. Kenapa? Karena saya pernah di endorse ya, jujur saja ya. Dan projectnya kalau saya pribadi ya, saya jawab sekarang lah ya. Kalau saya pribadi, saya percaya sama Bryce. Ya. Tolong dicatat. Untuk Bryce saya percaya. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih Cryptoin percaya sama Bryce? Satu, ya. Bukan karena saya di endorse, bro. Bukan karena saya pertama di endorse. Tapi gini, saya percaya sama Bryce karena apa? Dex-nya itu jalan. Oke? Tahu kan Dex? Toh? Tapi tepatnya Bang ya, lebih tepatnya bukan aku menyanggah atau memotong Ya. omongan ya Bang. Ya. Tepatnya sih yang menggebu-gebu di grup Cryptoin di Telegram itu yang angkat mic. Betul. Jadi kita menambah yakinkan holder biar oh iya ya projectnya wow. Oh Betul. iya ya apa ini program ke depan gitu. Jadi kalau selaku admin Cryptoin berbicara seperti itu udah jelas kami selalu mengikuti dan mengamati channel abang gitu. Tapi Siap. secara tidak langsung aku sebagai holder Bryce juga aku pengen benar inti benang sarinya itu mana nih yang vokal gitu, yang Betul. maju gitu. Jadi acuan gitu Bang. Makanya bro. Pertanyaan aku aja tapi nggak ada yang bisa jawab. Iya, karena gini bro. Sekarang pertanyaannya tadi yang who am I itu gimana? Langsung bro, saya jawab. Iya, biar kita tahu semua. Iya, jawab. Tanya bro. Konsepnya kayak gimana? Ya, sekarang Prosesnya sampai mana? sekarang gini ya. Saya jawab ya. Halo? Tepatnya sih Sugan sih Bang. Ya, Bang. Ada, Bang. Saya jawab ya. Jadi gini ya. Untuk kalian nanya testnet dari mana, dari BitGet Bryce ini ya. Mau testnet kek, mau test not kek, mau tes apa kek, saya nggak akan pernah percaya dulu bro. Sebelum itu betul-betul dipublish. Saya begitu orangnya. Karena apa? Mau saya potong bang? Iya, Boleh nggak? iya. Boleh. Itu udah mainnya loh bang Sudah mainet? untuk bed. Iya udah. Oke, Itu udah keluar smart kontraknya. bagus. Udah beberapa token Bagus. dari BRC 20 itu udah keluar. Bagus. Ada yang Ini yang saya tunggu. belum bilang mainan. Ini yang Udah mainnet. oke. Ini tinggal sekarang masih di break dari token base BEP 20 ke BRC 20. Good. Ini masih banyak apa ya kalau Pro dan ini kontra. banyak errornya. Jadi ini Beta lah ya. gila. Udah rilis tapi kan banyak yang nge-bleed gitu kan. Jadi mungkin overload atau gimana. Ya, sekarang gini saya masuk ya. Saya masuk ya. Sorry nih teman-teman ya. Mr. Dams. Siap. Bro. Kamu kalau datang dari tadi lebih oke. Nah, saya suka kamu kali ini datang. Saya barusan di tujuannya. Saya juga tadi tahlilan, bro. Ada jawaban, ada tanggapan, Iya. ada jawaban. Itu lebih membangun itu Bang. Makanya tadi saya ngomong gini, audit 93 ya. Makanya saya bilang gini dari tadi ya. Kalau nggak ada tim Bryce yang nongol ya, jangan salahkan saya di YouTube nanti. Karena apa? Kalian saya sudah kasih undangan resmi. Masa saya harus cium kaki kalian? Sedangkan kalian nggak bayar saya. Masa Cryptoin yang mau bayar? Lah iya bro. Saya ini tujuannya itu bukan sok-sokan. Saya ada mulia-mulia sedikit lah ya, walaupun saya hancur begini. Saya mau kalian tuh holder itu ada tempat untuk saling maki-maki ya kasarnya. Nah ini bagus, ada Mr. Dam ini, suka saya.
Nah, intinya satu ya, saya potong ya, intinya satu. Mau mainnet, mau tidak mainnet, kenapa saya percaya dengan proyeknya Bryce? Karena satu, sudah banyak proyek yang numpang di DeFi-nya, di DEX-nya Bryce. Itu saja. Silakan dilanjut, Mr. Dams. Kan ini bang ya bang Kripto ini ya ini ya. Ya, Ini kan kalau si Bryce, kalau menurut pandangan saya ya, si Bryce ini memang kedepannya mempunyai potensi yang cukup apa ya, cukup bagus gitu ya, karena untuk sekelas token yang saat ini usianya baru di sekitar 8 bulan kalau nggak salah ya, itu sekitar 8 bulan, banyak sekali token-token baru yang sekarang terjun ke jaringan BRC20 gitu ya. betul. Dan kalau nggak salah ya, itu dalam 1 bulan si startup studio itu kan mau nge-up sekitar 100 project ya kalau nggak salah. Lebih ya Pak. Jadi kalau menurut kemarin kan sempat beredar perihal food ya, intinya skema ponzi lah atau apa itu kan ya. Itu yang jadi yang saya baca itu kan kenas apa ya, yang artikel itu sebutkan itu bahwasanya si Bryce ini kan Aduh, bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh, bro? dan itu di artikel itu disebutkan bahwasanya itu bohong karena ada slipback-nya itu sekitar 12%. Nah, itu kan banyak itu. Kalau menurut saya itu Banyak. rancu sebenarnya artikel itu. Kenapa saya bilang agak rancu? Karena apa? Biaya gas fee 12% itu karena di jaringan BEP 20, bukan di BRC-nya 20. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Coba Oke. dikoreksi, Bang. Gimana itu? Oke, lanjutkan. Iya, benar Bang. Itu di teksnya 12% itu di jaringan BP20. Untuk di jaringan BRC20 itu zero fee atau 0% lah dibilang untuk apa fee-nya. Itu pun tax 12% dari BP20 pun itu ya juga dibagi ke mana distributor sesuai dengan di websitenya. Untuk roadmap sekarang ini udah mau menuju ke roadmap versi 2. Boleh dilihat lah untuk alamatnya yang karena di gini Bang, website. karena kemarin kan banyak itu yang mungkin ya, yang mungkin baru bergabung gitu ya, intinya masih bingung. Ini juga banyak yang bertanya, ini benarkah skema ponzi, ini benarkah ini. Nah, jadi di satu sisi itu apa ya, di satu sisi apa apa itu namanya ya, artikel itu ya, di satu sisi artikel itu memang di situ menimbulkan banyak kontroversi gitu ya. Jadi buat orang yang mungkin baru mengenal gitu mau masuk jadinya nggak jadi masuk ya. Yang sudah mungkin mentalnya mental baja, oh ini paling food kayak gitu. Nah, jadi gimana ya membuat orang atau holder yang mau masuk ke situ itu mulai takut gitu loh ya. Oke, saya potong ya. Oke, lanjut. Nah, ini kan kita di dalam suatu blockchain itu kan ada nemu permasalahan baru ya. Itu namanya roadmap. Kalau kalian tahu itu yang kena itu infinity itu. Ada yang tahu? Diperjelas, bro. Nah, jadi roadmap ini kayak validatornya itu 5 validatornya itu kena. Jadi duit yang ada di dalam apa sih namanya? Duit yang ada di dalam LP itu kesedot terus. Yoi. Kesedot. Nah, apakah tim Bryce, tim IT Bryce atau apalah segala macamnya itu udah memprepare tentang roadmap itu sendiri? Gimana? Tolonglah dijelasin. Tembus itu Bang. Berita itu Apa belum gimana? tembus. Beritanya belum tembus itu Bang. Nah, tuh. Coba mau tahu ada tim Bryce di sini gitu yang udah tahu. Ini salah. Mentalnya belum ada Bang. Ini jadi gini ya, saya potong ya. Jadi gini ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, ini video saya upload ke Facebook. Jadi kalau seandainya ya, buat teman-teman juga yang hadir di sini, kalau seandainya ya, khususnya buat Who Am I, tim audit 93. Jadi nanti kalau saya upload di Facebook, terus ada komentar-komentar yang ngeleneh gitu ya, langsung kita bantah ya. Karena apa? Jangan cuma berani komen di YouTube ya, karena saya upload juga nih.
Sedangkan kalian diajak untuk ngobrol bareng tanpa bayaran ya, nggak mau hadir. Gitu loh. Bener nggak kira-kira? Iya, Jadi ketika mau berdiskusi aja lah iya, gimana. jadi ketika project kalian dibantai habis-habisan di dalam Cryptoin, saya nggak peduli bro, kekurangan orang mau disubscribe saya nggak peduli bro. Yang penting saya nggak nipu kalian. Saya nggak peduli. Yang penting satu, kenapa kalian nggak hadir? Kalau kalian rasa project kalian ini benar, termasuk dev, termasuk anggota Bryce Indonesia, ya, saya nggak peduli. Kalau kalian nggak hadir, jangan salahkan saya gitu loh. Oke lanjut Gomblo. Nah, jadi gini ya, menurut saya yang mungkin kalau nanti ini diupload entah ke sosmednya abang, ya entah YouTube atau Facebook dan sebagainya, jika ada komenan celeneh-celeneh itu berarti orang itu cuman fanatik cuman kepada satu token aja gitu. Betul. Kan ya. Betul. Kalau bisa itu jangan terlalu fanatik ya bro, karena kita terjun di dunia cryptocurrency itu apa tujuannya? Sepakat bro. Itu bukan cuma satu. Benar itu. Sepakat saya. Konten. Oke, buat kan ya untuk angkat mic ya. Selamat malam. Raden Sugan, komandan, baru lepas dinas ya? Raden Surgan sudah bergabung. Dia baru lepas piket nih. Diperkenalkan Raden Sukan tentang project Brace atau Brigade ini bang. Oke lanjut. Sebenarnya saya nggak begitu ini Pak, nggak begitu excited ya. Lebih ke scalping dulu saja saya. Kalau untuk masalah itu lebih jelasnya ke grup tiket. Ya pak, semua scalping apa staking atau apalah itu, sedangkan kami di sini kita mau ngobrol santai pak. Jadi selaku Bapak Raden Sugan selaku holder Brace juga dan aku di selaku holder Brace juga, kami ingin mendengar ucapan Bapak sebagai holder juga. Apa sih unggulan Brace ini gitu? Walaupun audit tim juga sebagai holder. Kita edukasi di sini menambah wawasan bang. Betul. Nah gini Om Raden, tadi Om Raden bilang kalau misalnya inti dari sebuah project Brace itu nanyanya di grup, sedangkan saya sendiri kemarin nanyanya sampai mendalam di kick malah di grup, udah pakai 2 akun malah. Itu saya bukan ngefat ya, saya cuma mau nanya skemanya seperti apa projectnya, terus intinya seperti apa, malah saya di kick. Gimana itu? Untuk sementara ya lebih ke blockchain-nya saja Pak. Saya cek juga. Untuk sementara lebih ke blockchain-nya dulu. Jadi untuk blockchain yang paling cepat ya sementara di Brace itu di jaringan BRC20. Tapi ya itu belum begitu maksimal mungkin untuk diaplikasikan. Dan kurang tahu juga kenapa kok Brace token itu apa sih Pak? Ada 2 pertanyaan aku Pak selaku holder juga Pak. Brace token itu apa dan produk unggulan Brace itu apa Pak? Terima kasih. Siapa nih yang jawab nih? Yang lain dulu. Mungkin bisa dilempar ke yang lain dulu. Aku baru datang dari kerja. Aku juga nggak baca literatur bro. Aku lebih ke beli aja, terus holder aja, habis itu di scalping itu aja ya. Nggak mendalami apa kalau itu. Nah, selaku holder, pengetahuan Bapak tentang Brace itu apa dan produknya Brace itu apa Pak? Selaku holder, terima kasih. Mungkin yang lain bisa bantu. Enggak, Bapak aja dulu. Kami pengen mendengar wawasan tentang Bapak. Karena kan kita sama-sama holder nih, kita menambah wawasan, jangan saling sikut-sikut ini. Pokoknya kita malam ini fokus ke Brace dan saling menambah wawasan. Kami ingin mendengar pembahasan dari Bapak Raden Sugan. Terima kasih. 2 pertanyaan Pak, dijawab Pak. Toin keras. Kan baku tumbus ke situ. Halo. Mungkin Bang Vito mau menambahi Bang. Ya, jadi gini ya. Saya setuju dengan teman-teman kita yang ngomong di sini juga
bukan berarti kita bahas Bryce terus semua itu cuma ngehold Bryce. Oke? Sepakat tidak? Pasti dong ada yang ngehold lain, ya kan? Banyak holder bang. Ya itu. Holder bukan Hmm. cuman Brace aja. Ya itu ya. Banyak token yang di holder. Betul. Nah, saya suka projectnya Om. betul. Kan kita sebagai holder kan juga pengen tahu. Jadi Kenapa sih nggak transparan? jadi gini. Jadi Who Am I? Saya suka. Jadi tadi Who Am I ini lagi ini ya. Dia lebih ke apa namanya? Kontranya ya. Saya suka. Jadi kalau saya juga nge-hold Bryce tapi nggak banyak ya, jujur saja nggak banyak. Dan ingat ya teman-teman semuanya ya, saya ingatkan lagi. Kenapa? Karena ini akan saya upload. Jadi saya mau ngomong gini ke teman-teman semuanya. Ini kita temanya ngobrol, bukan temanya untuk mengenak-enakan pokok bahasan dari Bryce. Oke? Ya, kita temanya ngobrol. Jadi mau saling tanya, saling sikut nggak peduli saya. Ya, karena apa? Kita beli ini pakai uang, men. Iya kak? Setuju. Ya, jadi kita kalau bisa bahas sampai ke dalam tulangnya, kita bahas. Oke, kalau dari saya pribadi ya, Itu Om. ya, Mantap. ya harus gitu memang. Karena apa? Kita beli pakai uang, bro. Dijawab, Pak. Ya, ini saya mau jawab. Jawab nih. Saya yang jawab. Oke, jadi keunggulan dari Bryce ini, kalau dari saya pribadi ya, keunggulan dari Bryce ini saya nggak bahas masalah proyeknya. Kalau proyeknya semua punya, oke? Kan lucu kan saya bilang, oke, Bryce ini punya DEX, oke, punya DEX. Ya orang bisa ngomong DXS juga punya DEX kali, ya kan? Si Fact juga punya DEX kali. Ini biasa, anggap saja biasa. Tapi yang saya akui dari Bryce ini ya, saya bukan mau FOMO-in ya, tapi saya ngomong sesuai dengan fakta, ya enggak ya? Jadi nggak salah dong ya teman-teman ya. Jadi Bryce ini ya sudah banyak project yang masuk ke dalam DeFi-nya, oke? Ke DEX-nya sudah banyak. Jadi saya kembali lagi, kalau seandainya sudah dipercaya sama perusahaan lain, otomatis saya akan percaya. Mungkin orang akan berkata, oh berarti kamu ikut-ikutan bang. Tapi saya bisa jawab, saya bukan ikut-ikutan. Karena apa? Dengar dulu. Jadi gini, bukan saya mau sok-sokan ikut-ikutan, tapi gini, yang saya hold di Bryce itu nggak terlalu banyak, ya. Itu kenapa saya tetap ada sistem aji mumpung. Saya jujur aja ya, aji mumpung versi saya dalam arti gini, saya bukan sekedar beli. Projectnya ada yang saya yakini kayaknya bisa jalan, nggak terlalu muluk-muluk, saya beli. Si Bryce ini ya, Nanti juga roadmapnya volume 2 akan launching, saya akan lihat seperti apa itu ya. Dan kalaupun ya, saya sempat berpikir, wah Bryce ini ada ponzinya. Saya masuk ke pertanyaan Who Am I tadi ya, kayaknya ada tuh. Kayaknya skemanya ini mulai aneh nih ya. Iya nggak ya? S ini siapa nih, bisa matiin mic ya? Kalau ada admin di sini tolong di mute ya. Jadi gini. Jadi kalau kita berbicara Ponzi ya, kalau kita berbicara piramid, kalau kita berbicara masalah segitiga, piramid, Ponzi, apalagi multi level, kalau kita berbicara seperti itu, semua token yang ada interestnya ketika staking di website bisa dibilang seperti itu. Tapi kenapa yang bahas Ponzi ini hampir 99% hanya orang Indonesia? Karena skema ini tidak dihalalkan di Indonesia atau dilarang sama undang-undang Indonesia. Contohnya ya, Fidicoin itu di-kick dari Indodax karena apa? Skemanya Ponzi ya, skemanya multi level ya, skemanya piramid. Tetapi di Hotbit nggak di-kick karena apa? Di luar Indonesia anggap itu biasa. Jadi untuk Bryce ya, saya rasa itu biasa juga. Karena apa? Baby Dots juga ada sistem seperti itu. Kita dapat interest ketika kita staking di website, ketika kita staking di DEX, ataupun kita akan terima interest buat yang hold, dan kita akan dapat potongan besar juga buat yang
ngejual. Oke, itu sebenarnya sudah bisa dikatakan skema Ponzi. Tetapi untuk di dunia luar selain Indonesia itu semua halal. Dalam arti gini, yang penting ya koinnya itu punya project yang pasti. Itu kenapa saya nggak membela Bryce, tetapi satu, saya akan lepas Bryce, saya akan berani mengatakan Bryce itu Ponzi dan bakal scam ketika dia lakukan skema ini dan proyeknya tidak jalan. Tetapi yang kita lihat sekarang itu berbeda. Proyeknya Bryce itu jalan terus. Bahkan ya di hari ini aja ya si Fevi ya kalau saya nggak salah ya ada salah satu proyek Fevi ya apa ya Viva ya apa Fevi sorry Inggris saya kurang bagus ya Fevi aja sudah listing di Bitget DeFi lah ya di dexnya DeFi. Nah sekelas Fevi saja percaya apalagi kita yang modal cuma sampai $1.000 $500. Nah kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya skema-skema seperti ini halal untuk di luar Indonesia ya, di luar Indonesia. Nah, untuk kedepannya tergantung dari sudut mana kita sebagai holder melihat. Ya, saya nggak membela, saya nggak menghancurkan, saya hanya mengambil jalan tengahnya. Oke, silakan dilanjut. Itu jawaban saya. Oke, itu bagus untuk penjelasannya. Makasih. Nah, ya, saya tambahin. Semua token yang ada di smart contract itu pasti melakukan skema Ponzi. Iya. Pasti itu, tapi digoreng, bisa lah. Pasti. Apalagi kena Indonesia. Pasti. Untuk saya gini, untuk penambahan Bitcoin ya. Untuk Bitcoin ini proyeknya itu banyak. Salah satunya itu ada Excel yang bakalan keluar, terus Chris White juga keluar tapi tunggu update lagi, terus ada lagi audit dari Bitcoin sendiri itu juga ada. Itu bisa dilihat semuanya di websitenya. Itu NFT kita bakalan masuk, Web 3.0 itu bakalan masuk, VPN itu juga bakalan masuk. Semuanya bisa dilihat di bitcoin.com. Saya juga holder dari lama, dari bulan Juli atau Juni lah dari itu. Untuk sekarang ini update-nya ini masih di dalam di jembatan antara BEP 20. Banyak yang mengalami kesusahan di posisi seperti itu sebab tidak bisa mengikuti presale di BEP 20. Karena presale ini juga banyak teman-teman yang sudah masuk di BEP 20 itu bisa dilihat di mana di Twitter atau di grup tiketnya sendiri itu. Untuk masalah notes itu bisa dilihat juga di web ya. Itu validatornya siapa aja itu bisa dilihat. Untuk kemarin juga saya dengar itu ada isu money laundry. Itu juga isunya sedikit yang bagi saya sendiri sih sedikit merugikan sih. Tapi nggak tahu untuk bagi teman-teman. Kenapa tax ini BEP 20 juga? Kenapa tax 12% itu mahal? Saya dulu juga pernah beli di awal juga kena gitu. Tetap nggak ada perubahan sama sekali, tanpa merubah smart kontrak. Itu seperti di token lain lah. Itu kan juga ada lah teknologinya juga. Masalahnya Bitcoin ya juga dapat security itu. Untuk pembakaran token juga masih berjalan. Itu penjualan dari transaksi jual dan beli diambil dari tax 12% itu tadi. Untuk sekarang masih kurang lebih 57% lah yang dipasar dari total. Dan dulu itu pernah dulu itu namanya Bitcoin. Kenapa dirubah? Itu mungkin salah satu soalnya nama Bitcoin itu udah dipakai gitu. Boleh Gimana? Itu Dev itu pegang berapa persen ya? Market pegang berapa persen?
itu bisa Liquid dilihat di berapa itu persen bisa bang? dilihat di blockchain lah. Itu bisa dilihat di blockchain lah, kan pasti udah tahu lah ya. Iya. Di blockchainnya BEP20 ya, blockchain ya. Ini kalau kita cek di website kan itu udah jelas, sudah pasti. Nah, selaku crypto ini kan edukasi wadah nomor satu token kripto ya bang ya. Jadi pendengar-pendengar kita ini nggak semuanya tahu tentang Brace, walaupun hanya sebatas tahu namanya aja. Jadi sanggahan aku tuh biar dijawab di grup ini, itu dia pegang berapa persen, market pegang berapa persen, sama liquidity swapnya itu pegang berapa persen bang? Terima kasih. Untuk masalah berapa persennya itu tuh itu jadi itu di website apa kalau nggak salah bang, saya juga lupa ya, udah buka website, kita buka website-nya aja, ntar di situ ada loh penjelasannya gitu. Oke, terima kasih bang. Saya juga lupa masalah. Oke, Pak, kita menjelaskan ya, Pak Raden Sugan. Pak Raden Sugan boleh dijelaskan lah. Potong sedikit ya. Selamat datang kepada holder Brace. Oke. Baru gabung. Woi, rame nih, rame. Jadi buat holder Brace yang baru gabung silakan. Iya. Soalnya tadi saya chat langsung di grup kan supaya kita ngobrolnya lebih jelas. Harus gitu. Karena apa? Masa saya sudah undang kok nggak ada yang datang? Benar. Takutnya gini, ketika saya posting nggak diterima, ngono loh. Iya, itu maksud Bang Vito itu baik sebenarnya, bro. Jadi kalau mau ada yang ngomong silakan gitu loh. Nanti kita aktifkan mic-nya ya. Oke, silakan. Sambil ngopi bang, biar nggak sepanang kita. Aku lagi ngeanggur merah kali, bukan ngopi lagi. Oke, Crypto News silakan. Oke. Tentang harga di tiap bursa OEDA itu gimana ya bang? Siapa yang jawab nih? Ayo. Ada yang jawab nggak? Ya, holder Brace dipersilakan supaya tidak salah jawab nanti kan. Tambah lagi bang pertanyaannya bang dari Crypto News, aku tambahin lagi pertanyaan, aku juga ada yang mengganjal sih. Itu di BSC ya, di CMC itu kan sama di Exchange itu volume hariannya kok beda-beda juga ya. Siapa yang jawab nih? Ayo. Apa saya? Ayo jawab. Halo ya. Oke. Mr. Dam, silakan. Untuk masalah harga setiap ekstrim beda-beda. Itu kan tergantung dari volume transaksi jual belinya kan. Transaksi jual beli kan setiap ekstrim kan beda-beda. Jadi mungkin kok di PW atau di mana di video kok bisa, tetap di video kan nggak ada 12%-nya. Tapi juga sedikit juga murah lah. Untuk masalah CMC yang harganya kok nggak sama, itu biasanya CMC juga sedikit lemot untuk masalah update-nya gitu. Oke. Jadi Lanjut. Terima kasih bang masukannya bang. Oke, jadi pertanyaan dari Crypto New itu sudah, tinggal pertanyaan dari Raden Surgan. Raden Surgan. Halo. Jangan kena mental lah, Pak Raden Sugan. Kita sesama holder di sini menambah wawasan, Pak.
Tadi pertanyaannya apa, Raden Sugan? Nah, bikin kopi kayaknya orangnya Om. Tunggu aja nanti keluar dia. Durasi Pak. Oke, kita next ya. Next. Berarti nggak ada admin intinya di sini ya, admin inti Bryce-nya. Ada, itu Mr. Dam itu perwakilan. Perwakilan tuh, perwakilan. Oh, tetap itu perwakilan. Nah, Belum nyampe dari tadi. Ini Pak ya, kalau emang dia perwakilan dari Bryce, quick malam ini kalah mental, kena mental ya Pak ya. Jelas lah kena mental orang itu aja apa namanya? Gimana? 100.000 TPS saja ada berapa nggak? Gimana coba? oke. Sementara kan sudah Kalau saya aku ya cek Pak di ya, grup. aku gini, Kang Putin, aku boleh menambah wawasan gini Pak, Kang. Gini, kalau emang dia selaku holder sejati atau bagian dari press, seharusnya kan meyakinkan si calon-calon holder baru dan holder yang udah nge-hold. Jadi kita harus edukasi, jangan kita bertanya lagi, berarti kita sama-sama nggak menambah wawasan dong, Bang. Betul. Nah, gini loh, edukasi itu dimulai dari bawah. Edukasi di saat pembelian, terus apa itu mengenai tax 12% gitu. Jangan langsung menonton ke yang mungkin sedikit mendalam gitu. Kalau mau lebih tahu tentang stres ya, saya juga udah di, saya pun juga pernah. Masalahnya gini, kalau kita menjelaskan konsep itu, kalau orang Indonesia itu kalau nggak bisa pasti ngebut. Nah, posisi ngebut ada yang berapa admin nggak ngebut atau gimana. Nah, justru ada kata itu Pak. Justru ada kata food itu, kita harus meyakinkan holder kita untuk lebih percaya tentang project dan produk-produk kita yang kita edukasi gitu Pak. Jangan kita put tapi kita tidak mengedukasi. Buat apa Pak? Nah, benar. Iya, saya setuju untuk itu. Nah itu kalau kita terima, saya pribadi ya, kita terima untuk kritik, boleh DM saya. Gitu. Ntar saya tanyakan gitu. Malah saya senang kalau misalnya bertanya langsung di ruang publik kayak gini. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Ini terbuka daripada kita masuk ke grup telek, grup apalah itu yang penting jadi kita ada yang diformulir lagi dan kecepatannya lebih bagus mana katanya, bos. Iya, mohon berbicaranya satu-satu ya supaya jelas. Oke, ini admin sudah ngomong nih. Admin Vladimir Putin itu sudah ngomong nih. Jadi satu-satu kita. Ya, saya juga oke ya. Iya Om Raden, gak apa-apa. Sama saya juga holder sebenarnya, cuma kita pengen tahu gitu. Kan kalau ngomong itu kan ada datanya, gitu kan. Dia udah bilang mainnet, tapi testnetnya mana hasilnya? Nggak ada testnet publiknya. Iya, testnet publiknya gimana? Hasilnya apa? Bloknya udah berapa blok? Terus hasil TPS-nya itu dapat 100.000 blok itu dari mana? Oke, saya potong ya. Itu bisa dilihat di presscan.com. Untuk yang kita langsung aja, kita veteran langsung lihat aja dari blockchain apa. Kalau kita lihat blockchain ya Pak, emang itu udah paham semua, dunia itu udah paham semua Pak. Kita di sini itu untuk menambah wawasan pendapat pribadi dan bagaimana cara meyakinkan holder Pak. Coba diberi kesempatan dulu Mr. Dan berbicara sampai selesai baru ditanggapi ya. Betul. Oh ya, ini untuk masalah tekniknya. Halo? Halo. Pembuatan apa? Itu ke mainnet kita saya. Halo ya. Ya, lanjut. Halo.
Iya, lanjut, Bro. Halo. Iya, halo. Silakan dilanjut. Halo. Halo, silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Oke. Untuk public apa? Jadi gini, biasanya kan kalau ada yang testnet itu kan ada yang masuk di mana di apa namanya? Kayak di emulator gitu kan. Itu kan biasanya posisi kotak testnet itu ada di emulator. Tapi saya juga kurang paham untuk masalah testnet mainnet itu. Tapi kalau mau lihat langsung itu di testnet itu tidak ada. Gitu. Berarti secara tidak langsung pertanyaan saya udah nggak ada yang bisa jawab lagi nih ya. Halo. Saya potong ya. Who am I? Saya potong ya. Iya. Ya, jadi jawabannya si Mr. Dam buat who am I? Jadi gini, kalau mau coba langsung cek, silakan cek di websitenya langsung, oke? Tidak ada datanya, Om. Oke. Tidak ada datanya sama sekali di website. Oke, saya potong. Ada, sorry. Apa ya? Saya kirim gimana? Saya kirim atau Enggak. Nanti untuk websitenya bisa langsung di DM ya, direct message langsung ke Bro Who Am I. Karena maaf ya, Mr. Dam ya, saya tambahkan dikit ya. Jadi kita ngobrol ini, kita nanya, bukan berarti kita nggak punya. Kita juga punya token Bryce. Ya, Mr. Who Am I ini dia bertanya, nggak mungkin dia bertanya kalau dia nggak punya. Dia punya. Nah, jadi tetap kita ambil hal positifnya. Dia pengen tahu dong, karena apa dia beli juga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak ada di sini musuh-musuhan, nggak ada. Kalau ada data autentik, ya langsung di DM saja langsung ke Mr. Who Am I. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Karena saya rasa yang hadir di sini itu pastilah ya punya Bryce walaupun sedikit. Kira-kira seperti itu. Nah kalau punya kan berarti kita harus tahu dong datanya. Nah kalau Mr. Dams mungkin ya saya lihat dari tadi Mr. Dams ini ya dia juga holder gitu loh ya. Dia juga holder ya. Nah dia juga holder. Jadi sebenarnya di sini kita nggak ada saling menyalahkan. Tetapi kita saling menggiring opini ya. Kalau benar ayo mana, kalau enggak ya bilang enggak gitu loh, seperti itu. Tetapi kalau dari saya pribadi tetap akan memberikan celah buat kalian semua untuk saling ngobrol di sini. Karena ingat ya, teman-teman semua, kita beli pakai uang. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin karena waktu tinggal 15 menit. Langsung. Nggak bisa ditambah lagi tuh. Hah? Sudah kita lihat lah. Let it flow, brother. lanjut. Dari awal obrolan kita, Bang ya, dari awal obrolan kita udah sampai 80 pendengar di sini, Bang ya. Kita tidak mendapatkan benang sari atau inti yang unggulan yang bikin greget itu belum dapat. Aku selaku pribadi setuju, Bang. Setuju, Bang Audit. Setuju. Masih tanda tanya di otak itu, Bang. Jadi bukannya aku pro sana pro sini, tidak. Aku ingin menggali wawasan sama sesama teman. Bukan kita membaca tentang data map, bukan. Kita selaku holder. Kalau emang tidak ada timnya dari Bryce, kita selaku holder itu mana nih unggulannya bikin kita greget. Benang sarinya yang kita dapat itu, Bang. Ya. Cuman. Ya, aku sih yes. Ayo, silakan. Bahkan bicara. Admin Dino bisa kasih tahu ke teman-teman Bris. Kebetulan admin Dino juga gabung di grup Bris. Masih 15 menit lagi, dipersilakan. Hei, sini, cium dulu.
Kamu belum cium-cium saya kamu. Cium. Cium dulu. Oke, kita ngobrol santai. Cium Bang. dulu. Masalah aku ini ya kalau sama Bang Udin sih emang Kenapa? satu wilayah Ada ya, mau apa? suku kami ya Bang Admin ya. Tapi gini Bang, kami orang Sumatera itu Bang ya, orangnya Saya itu suka belak-belakan Sultan. hitam putih ya seperti ini, nadanya nggak ada lekuk, nggak ada Sama bang, aku orang Sumatera juga bang. nggak ada leng-lengan gitu Bang. Jadi yang hitam putih ya apa adanya ya jelaskan gitu. Biar kami itu kalau emang setia bener Bang. Beda sama yang pala dua aja lingkar itu nggak ada. Kami sini hitam putih untuk cari cuan dan menambah wawasan gitu Bang. Untuk teman-teman yang lain juga yang udah aku bilang di awal, holder 62%, warga plus 62 itu hanya baru 15% yang tahu tentang kripto Bang. Oke. Tapi aku ingin mendengarkan kata-kata Pak Raden Sugan, senjatanya itu apa? Anjing. Dia itu selalu mendewa-dewakan gitu. Aku to the point aja, mendewa-dewakan tentang wah hebat pokoknya kalau dia di chat. Aku pengen dengar ngobrol di sini, kita ngopi bareng gitu. Oke, gas. Silahkan Raden Surgan. Oke. Pak, sebenarnya gini Pak ya, untuk masalah Bres, aku memang kurang terlalu mendalami, bener. Itu Pak, Aku Pak. Wawasan tentang Bres ini Bapak sampai mana gitu Pak? Coba dengarkan dulu Bang Raden Surgan bicara ya. Oke. Nanti baru kita tanggapi. Oke. Aku tertarik sama Bres dari awal, memang lihat proyeknya blockchain kan kadang-kadang nomor 1 tercepat di dunia untuk saat ini ya, dan dibilang Solana killer. Itu yang pertama. Aku holder itu mulai bulan Februari kalau nggak salah. Itu pun aku ikut-ikutan temen Pak, ya difomoin intinya gitulah. Aku nggak megang banyak kok, mungkin beliku cuma $300-400. Oke, sudah bisa di next kayaknya. Itu pun aku belinya juga nyicil gitu. Dan aku lihat perkembangannya mulai bulan 2 sampai sekarang bulan 3. Sampai terus hampir ke bulan 5 ya sekarang ya. Hampir bulan 5. Perkembangannya juga cukup bagus. Aku lihat dari CoinGecko. Nah itu per bulannya naik terus. Cuma di market memang kondisinya naik turun harganya, nggak stabil istilahnya gitu. Ada yang bilang kalau Bitcoinnya turun kok Bres naik, kalau Bitcoinnya naik kok Bres turun. Nah dari situ aku lihat proyeknya yang lain, nah dan aku tertariknya malah nggak di Bresnya gitu loh. Jadi aku nggak terlalu mendalami di Bresnya itu. Oke. Mungkin lebih ke proyek sampingannya Bres, ada yang Sping, terus banyak kok yang ngeluarin token baru itu banyak. Oke. Dan aku belinya nggak sampai ke exchange besar. Nah itu loh, mungkin beliku di Big Box Pro. Box Pro itu ngeluarin token punyanya Bres. Contohnya banyak kok. Aku di sini ngambil Sping aja ya. Sping listnya kemarin kebetulan nggak di Big Box ya, di Digifinex. Nah, Digifinex pun botnya banyak sekali. Aku mau jual di harga berapa, nunggunya sampai 2 hari Pak, terus terang. Itu pun aku nggak bisa scalping, itu istilahnya masih nyangkut lah. Kalau untuk masalah project, masalah BRC 20, sementara memang tak lihat belum ada yang jalan. Cuma dia janjinya istilahnya ada chain baru dari BRC 20 bisa ke BNB atau ke Ethereum gitu. Itu pun masih belum jalan maksimal. Jadi aku nyoba untuk untuk memindahkan koin, memindahkan token dari hard to market ke market yang lain. Itu pun masih banyak potongan. Jadi belum maksimal sekali. Mungkin belum jalan dengan maksimal karena proyeknya masih jalan itu lagi. Oke, silakan dilanjut. Halo, sorry.
Ya. Bang Raden ya. Untuk itu yang di mana yang banyak potongan itu di jaringan apa ya kalau boleh tahu? BEP 20 atau BRC 20? Sementara yang lihat yang tak pakai ini di jaringan BEP 20 Pak. Cuma kondisinya kalau kita pindahkan ke walletnya langsung kan udah ada walletnya Brace itu. Iya, Nah, benar. itu kalau seandainya kita punya saldonya terlalu banyak ya istilahnya ya. Itu yang kadang-kadang untuk BEP 2 BRC 20 itu masih belum jalan Pak. Jadi masih terpotong ya sekitar 18.000 gitu loh. Maksudnya mahalnya segitu-gitulah. Sama Ya, kayak oke. kita nge-swap gitu. Itu aku bilang mahal apa? Karena kalau BRC 20 itu potongannya cuma 1.200-an kalau nggak salah. Itu aku bilang mahal kenapa? Karena pemainnya banyak yang kecil gitu. Nah, sorry saya potong ya. Untuk walletnya sendiri di BRC Bitget Brace atau sorry Brace wallet itu memang masih di jaringan BEP 20. Untuk yang untuk jaringan BRC 20 itu belum keluar gitu. Masih belum dalam keluar Pak. tahap uji coba. Iya, tahap beta katanya. emang kan